القاسم المصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Jemaah sekalian, sangat berbahagia, kita bersyukur karena kita bersua kembali dalam keadaan niat untuk belajar filsafat Islam, terutama mempelajari karya Mullah Sadra, magnum opus Mullah Sadra, yaitu Al-Asfar Al-Arba'ah, yang kalau kita langsung baca bukunya, pertama mungkin agak ribet, yang kedua adalah panjang sekali, maka kita membacanya melalui orang lain, melalui pihak ketiga, yaitu melalui ahli di bidang itu. Dalam hal ini adalah Sayyid Hussein Nasr. Beliau adalah guru besar filsafat yang mengajar di beberapa perguruan tinggi di Amerika. Nah, beliau ini disebut sebagai jembatan filsafat timur dan barat. Dan karenanya kita mempelajari Mullah Sadra dari orang yang spesialis di bidang itu, yang memang hidupnya habis di situ. Jadi bukan penerjemah, tetapi benar-benar ahli dalam bidang karya-karya filsafat Islam, filsafat timur, lalu kemudian mengungkapkannya. Nah, sehingga bagi kita orang awam sangat-sangat cocok, karena menjadi tidak terlalu panjang, tapi bisa kita mengerti. Kan intinya bisa kita mengerti. Karena kalau kita baca aslinya, bayangkan 9 jilid. 9 jilid. Ya. 1 jilid kurang lebih sama dengan Al-Quran sekarang tebalnya. Ya. Kalau kita baca 9 jilid. Nah, oleh sebab itulah, ada buku yang membahas itu, dan kita berterima kasih karena sudah ada terjemahannya juga, yaitu buku Sayyid Hussein Nasr ini. Untuk itu mari kita masuk ke screen untuk meneruskan pembahasan kita tentang buku Al-Asfarnya Mullah Sadra ini. Nah, terakhir kita sampai di sini, ya. Tanggal 18 Mei 2024. Jadi 18 Mei 2024. Jadi kita sudah bahas sepintas, ini pertemuan pertama kita, ya, berkenaan dengan bab 3 yang khusus Al-Asfar. Kalau sebelumnya kan masih menyangkut Mullah Sadranya, latar belakangnya, latar belakang pemikiran Islam yang berkembang pada zamannya, itu yang pertama, kemudian pendidikan Mullah Sadra dan sebagainya. Nah, sekarang kita baru masuk intinya bab 3, yaitu khusus membahas buku asli, yaitu Asfar atau Al-Asfar. Ya, Al-Hikmah, ini nama lengkapnya Al-Hikmah Al-Muta'aliyah fil Asfar Al-Aqliyah Al-Arba'ah. Jadi hikmah muta'aliyah di dalam perjalanan yang 4, perjalanan akal yang 4. Dan terakhir kita sudah sampai di sini, ya, yaitu mengenai sementara itu karya-karyanya yang lain dapat dikatakan sebagai anak-anak yang lahir dari ibunya. Artinya bahwa buku induk ataukah magnum opus daripada Mullah Sadra, ya Al-Asfar ini, maka karya-karyanya yang lain hanya disebut sebagai anak-anak, ya, sebagai turunan-turunan. Memberikan penjelasan. Jadi misalnya di dalam Al-Asfar ini ada yang butuh penjelasan, butuh syarah, disyarah sendiri oleh penulisnya. Nah, lahirlah buku-buku lain itu. Seperti misalnya Al-Asfar Al-Arsyah yang telah kita bahas, itu juga turunan dari sini. Memberikan penjelasan tentang apa itu ada. Nah, kita sudah mendapatkan sebelumnya beberapa karya Mullah Sadra berkenaan dengan ini. Kita sedang membahasnya juga, ya. Di kalau tidak salah di Play Store itu ada beberapa buku itu yang pernah kita bahas, ya. Yang bisa kita dapatkan dengan gampang di sana. Kita teruskan. Judul Al-Hikmah Al-Muta'aliyah fil Asfar Al-Aqliyah Al-Arba'ah. Jadi panjangnya ini, ya. Jadi judul panjangnya adalah ini. Al-Hikmah Al-Muta'aliyah fil Asfar Al-Aqliyah Al-Arba'ah. Jadi ini adalah judul lengkapnya. Al-Hikmah Al-Muta'aliyah, yaitu teosofi transenden di dalam Al-Asfar perjalanan akal yang 4.
al-asfar kita sudah terangkan dari kata safar, kemudian al-aqliyah akal, al-arba empat, karena empat di sini jadi jamak. Jadi al-asfar, al-aqliyah. Jadi yang berjalan adalah akal, pikiran kita. Jadi makanya berkali-kali dalam Al-Quran diberikan pernyataan pentingnya akal ini, karena benar-benar yang menentukan kita manusia ini akal kita. Makanya buku ini menarik karena disebut dengan hikmah muta'aliyah, ini berbau tasawuf, irfan, tapi di sini penjelasannya adalah akal, perjalanannya adalah akal. Ya. Sementara di beberapa buku-buku tasawuf biasanya cenderung tidak memberikan tempat yang begitu layak kepada akal. Ya, dipakai akal tetapi tidak begitu layak. Nah, tetapi di sini jelas-jelas yang disebutkan dalam judul adalah akal akliyah. Jadi al-akliyah al-arbah. Jadi akal sendiri berjalan dan berjalanannya bertingkat-tingkat. Ya, inilah dia. Jadi judul al-hikmah al-muta'aliyah fi asfar al-akliyah al-arba'ah telah dipilih secara hati-hati. Nah, jadi bukan asal-asalan, tapi dipilih secara hati-hati oleh pengarangnya, yaitu Mullah Sadra. Judul ini syarat dengan makna simbolik. Jadi ini syarat dengan makna-makna simbolik yang sangat dalam. Sejatinya istilah al-hikmah al-muta'aliyah, sejatinya aslinya, istilah al-hikmah al-muta'aliyah yang menjadi judul kitab ini telah menjadi nama. Jadi ini bukan baru sebetulnya. Jadi al-hikmah al-muta'aliyah yang menjadi judul buku ini bukan baru, artinya sudah pernah dipakai sebelumnya, kata al-hikmah al-muta'aliyah. Dan menjadi nama dari mazhab Mullah Sadra, bukanlah istilah yang pertama kali ini, bukanlah istilah yang pertama kali dimunculkan oleh Mullah Sadra. Jadi bukan Mullah Sadra pertama kali memunculkannya, sudah dipakai sebelumnya. Istilah ini sudah pernah muncul di dalam buku Syarah Daud Kaysari. Daud Kaysari ini adalah mensyarah bukunya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi punya buku yang sangat terkenal, magnum opusnya juga, salah satu magnum opusnya yaitu Fususul Hikam. Kan ada juga Futuhat Al-Makkiyah. Nah, ini adalah di antara magnum opusnya Ibnu Arabi itu Fususul Hikam. Fususul Hikam ini kemudian disarah oleh Daud Kaysari. Ya. Ini Fususul Hikam sendiri karya Ibnu Arabi. Kita tahu Ibnu Arabi ini adalah, kita sudah bahas di bab pertama, salah satu pemilik pemikiran dan pemikir besar sebelum Ibnu Arabi. Sebelum Mullah Sadra. Bersama dengan yang lain, yaitu ada Ibnu Sina, kemudian Ibnu Arabi, terus kemudian Surawardi, yang kita ada tiga. Ibnu Arabi Ibnu Sina mewakili peripatetisme atau kamasyaiyah. Kemudian ada Isyraqiyah diwakili oleh siapa tadi. Jadi kemudian yang ketiga adalah Ibnu Arabi mewakili gnostikisme. Jadi ada peripatetisme, ada juga iluminasi, yaitu Surawardi, Sihabuddin Surawardi. Kemudian yang ketiga ada gnostikisme diwakili Ibnu Arabi. Jadi ini tiga tonggak besar. Tentu ada juga pada saat itu adalah ilmu kalam, seperti yang dilakukan oleh Imam Ghazali dan Fakhruddin Razi misalnya. Tetapi dari yang lebih dekat kepada filsafat ada tiga, yaitu Ibnu Arabi dengan gnostikismenya, kemudian Sihabuddin Surawardi dengan Isyraqiyah atau iluminasionismenya, lalu kemudian Ibnu Sina dengan peripatetismenya ataukah masyaiyahnya. Nah, seperti itu. Jadi ada tiga. Nah, jadi ini buku juga pasti telah dilahap oleh Mullah Sadra, dan karenanya kata al-hikmah al-muta'aliyah diambil dari syarah terhadap buku Fususul Hikam ini. Namun demikian, Mullah Sadra memberinya makna baru dan khusus. Jadi Mullah Sadra memberinya makna baru dan khusus. Jadi berikan maknanya baru dan khusus, spesifik. Yang lantas menjadi ciri khas mazhab pemikiran Mullah Sadra. Jadi pemikirannya di sini maksudnya pemikiran Mullah Sadra. Pemikirannya di sini adalah kembali ke Mullah Sadra di sini. Apa yang telah kita terjemahkan sebagai teosofi transenden,
Jadi Al-Hikmah Al-Muta'aliyah ini oleh apa namanya, Said Nasr dan juga oleh Henry Corbin, kita sudah baca sebelumnya, itu disebut dengan istilah teosofi transenden. Jadi Al-Hikmah Al-Muta'aliyah ini diterjemahkan menjadi teosofi transenden. Jadi Al-Hikmah adalah diartikan dengan teosofi, karena Al-Hikmah tidak bicara filsafat ansih melulu, juga tidak bicara teologi melulu. Di dalamnya ada filsafat dan ada teologi. Maka menjadilah teosofi, teologi filsafat, kurang lebih begitulah. Teologi filosofis, nah disingkat menjadi teosofi. Kemudian transenden artinya melampaui, beyond. Nah, namanya muta'aliyah, paling tinggi. Di transenden itu paling tinggi dari kata muta'aliyah. Nah, muta'aliyah sendiri, Bapak Ibu sekalian, ini ada di Quran sebetulnya kata muta'aliyah, bukan muta'aliyah. Kata muta'al ada di Quran. Kata muta'al ini ada, muncul sekali dalam Al-Quran. Jadi kalau kita lacak di dalam Al-Quran, kata muta'al itu muncul satu kali dalam Al-Quran, di dalam surat Ar-Ra'du, surat yang ke-13, ayat 9. Mari kita lihat di sini. Nah ini dia, ini ayat, kita baca dari 8 ya. Ini surat Ar-Ra'du, ini surat yang ke-13. Ya, ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tazdad. Allahu ya'lamu, Allah mengetahui ma tahmilu kullu unsa. Jadi Allah tahu seluk-beluk kandungan setiap wanita yang mengandung. Wa ma taghidu al-arham wa ma tazdadu. Allah tahu tentang perkembangan janin di dalam rahim. Baik apa yang sudah terbentuk di sana, apa yang belum terbentuk, yang akan bertambah. Kan di dalam perut ibu itu kan bertambah terus, ada yang bertambah, ada yang tetap, yang sudah jadi ya tetap, yang belum jadi bertambah. Ya seperti itu. Kalau kita lihat di dalam perkembangan kan yang pertama terbentuk kepala, ya baru setelah itu kemudian yang lain. Jadi kesimpulannya Allah tahu tahapan-tahapan perkembangan janin di dalam al-arham, rahim. Ya. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu, indahu, di sisinya, bimiqdar, ada ukurannya, ada batasannya. Karena hanya dialah yang tidak terbatas. Dialah yang qadir membatasi, tapi dia tidak makdur, tidak dibatasi. Jadi tidak makdur berarti tidak ada mikdarnya. Bimikdar itu mikdar. Jadi mikdar itu ukurannya, sedangkan kalau yang diukur namanya makdur. Dia bukanlah makdur, tidak bisa diukur. Dan karenanya Tuhan tidak punya mikdar, karena tidak punya batasan. Tetapi semua makhluk punya kadar, ya, punya mikdarnya, dan menjadi makdur semuanya. Siapa yang mengkadarkannya? Ya dia. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Jadi wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Baru kemudian alimul gaib. Siapa alimul gaib di sini yang mengetahui gaib? Ya, kembali ke sini tadi. Ya Allah. Allah itu adalah alimul ghaibi wasyahada. Allah itu adalah yang mengetahui al-ghaib, ya, yang tidak dijangkau oleh panca indera, wasyahada, dan dijangkau oleh panca indera. Al-Kabir, Al-Muta'al. Nah, ini muncul di sini nih. Al-Kabir maha besar, Al-Muta'al yang maha tinggi. Jadi Al-Muta'al. Dari sinilah nanti kalau dihilangkan alif lamnya baru dikasih ya menjadi muta'aliyah. Ya. Kasih ya dan tak muta'aliyah. Ya. Jadi kalau begitu apa namanya? Ya. Begitu kita sorry. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat tadi ayatnya 9 ya. Nah, begitu kita coret misalnya ini alif lamnya, ini alif lam ma'rifahnya gitu. Kita coret alif lam ma'rifahnya ya. Maka adalah muta'al, muta'al. Jadi kan yang tadi al-hikmah al-muta'al. Nah, kenapa dia dicoret alif lamnya? Karena kita lihat ada tambahnya di depannya ini. Ya, muta'aliyah ya. Maka menjadilah di sini nantinya muta'aliyah nih. Ini muta'aliyah pakai ya di sini. Muta'aliyah ya. Muta'aliyah. Jadi muta'aliyah. Jadi yang sifatnya paling tinggi. Jadi kita karena ada ya dan tak marbutannya menjadi yang sifatnya paling tinggi ya, muta'aliyah.
Nah, dari sini muncul kata al-hikmah al-muta'aliyah, al-hikmah al-muta'aliyah, ya gitu. Al-hikmah al-muta'aliyah di sini nih, ya. Al-hikmah al-muta'aliyah. Jadi apa hikmah yang paling tinggi, ya, al-hikmah al-muta'aliyah. Jadi nah, tadi di sini tetap menggunakan alif lamnya ya, ternyata. Jadi al-hikmah al-muta'aliyah. Nah, jadi kita ulangi lagi. Jadi apa yang telah kita terjemahkan sebagai teosofi transenden, ya, yang diterjemahkan sebagai teosofi transenden tidak boleh dirancukan dengan kategori transenden yang dikemukakan oleh Immanuel Kant. Jadi Immanuel Kant juga punya istilah transenden, tapi beda dengan transenden yang dikaitkan dengan teosofi, atau beda maknanya transenden yang dikaitkan dengan al-hikmah. Nah, gitu. Juga dengan transendentalisme ya seorang Emerson atau Thoreau. Ya, ini tidak seperti itu. Ya. Doktrin-doktrin filosof semua, doktrin-doktrin mula sadra lebih tepat disebut teosofi ketimbang disebut filsafat. Jadi doktrin-doktrin mula sadra lebih tepat disebut teosofi ketimbang filsafat. Karena kalau filsafat itu bisa menentang Tuhan, kamu gitu. Kalau filsafat ini ada filosofi menentang Tuhan. Tapi kalau teosofi nggak bisa, karena dalam kata teo itu sudah ada kata Tuhan. Teosofi kan ada kata teonya, teo itu Tuhan, Dei. Ya. Di doktrin-doktrin mula sadra lebih tepat disebut teosofi ketimbang disebut filsafat. Karena doktrin-doktrin tersebut tidak berasal dari pemikiran diskursif semata. Pemikiran diskursif itu cuma sekarang pemikiran analisis, akal, itu diskursif. Ya. Jadi kalau kita menggunakan penalaran deduktif, nah itu namanya diskursif. Ya. Jadi kita menggunakan penalaran deduktif itu ada premis-premisnya, ada mayor, ada minor, ada konklusi ataukah kesimpulan atau natijah, itu adalah diskursif. Nah, jadi doktrin-doktrin tersebut tidak berasal dari pemikiran diskursif semata. Ada diskursifnya, tapi tidak semata dari situ. Ya, tetapi juga merupakan hasil dari penyaksian. Jadi kata-kata penyaksian ini yang kita sebut dengan musyahadah ya. Jadi ada faktor penyaksiannya di sini. Ya. Ada penyaksian apa disaksikan? Tatanan ilahi, divine order. Ya, jadi divine order di sini tatanan ilahi. Jadi dia menyaksikan dengan mata batinnya semuanya ini teratur dengan baik. Ya, tatanan ilahi semuanya. Ya. Ya, maka dikatakan kalau melihat timur dan barat itu kan tatanan ya. Yang kamu lihat adalah dia, wajahnya dia. Nah, itu dia penyaksian. Nah, jadi tidak hanya berdasarkan pemikiran diskursif, tetapi juga merupakan hasil dari penyaksian. Jadi merupakan hasil dari penyaksian, musyahadah. Nah, jadi inilah kelebihannya membaca mula sadra. Karena mau tidak mau mengantarkan kita menjadi menggunakan akal secara maksimal, tetapi tidak hanya semata, ingat, tidak hanya semata. Tidak hanya semata itu, ya, tidak hanya semata. Tetapi harus juga dipadankan atau dibarengkan dengan pensucian batin, karena pensucian batin itulah yang bisa melahirkan penyaksian, dan ketika mencapai derajat penyaksian, yang kita saksikan adalah dia dengan segala macam kekuasaannya atau katatanannya. Jadi hanya dia yang kita saksikan, tidak ada lagi yang lain. Nah, dengan demikian, mau tidak mau menganjurkan kita melalui membaca mula sadra ini bukan hanya menjadi pemikir, tapi juga perenung. Ya. Bukan hanya pemikir dalam keadaan akil, ta'akul, tapi juga dalam pengertian tafakkur. Jadi ta'akul dan tafakkur. Jadi menggunakan akal dan juga tafakkur. Karena tafakkur inilah menyebabkan kita melihat ke dalam, ya, melihat ke dalam diri kita, sehingga kemudian kita membersihkan jiwa kita agar apa? Agar tersingkap. Ya, membersihkan itu artinya menyingkapkan. Istilah kita yang biasa kita gunakan adalah mukasyafah. Kasyf, ya. Mukasyafah itu menyingkapkan. Ya, sehingga kemudian yang muncul nanti adalah dia. Teosofi ini benar-benar transenden. Jadi teosofi ini benar-benar transenden dalam pengertiannya hakiki. Ya. Jadi teosofi mula sadar maksudnya bukan teosofi yang dipahami atau transenden dipahami oleh Kant dan sebagainya,
teosofi ini benar-benar transenden dalam pengertian yang hakiki. Transenden dalam pengertian yang hakiki. Ya. Apa artinya transenden dalam pengertian hakiki? Artinya bahwa dalam pandangan ini, alam bawah ini sebetulnya hanya bayangan saja. Ya, yang ada itu aslinya di atas, itu hakiki. Transenden itulah yang asli, yang di bawah ini tidak asli. Ya. Sama misalnya kalau kita melihat misalnya melihat misalnya eh, eh, apa yang berwarna-warni itu kalau ada mau hujan. Nah, kalau kita melihat pelangi misalnya, ya, kita melihat pelangi itu kan sebetulnya adalah alam bawah sebetulnya. Yang kita lihat itu alam bawah. Apa sebetulnya yang terjadi di sana? Yang terjadi di sana kan sebetulnya adalah cahaya dan butir-butir hujan. Kan begitu Pak sekalian ya. Jadi yang namanya pelangi itu adalah ada cahaya dan ada butir-butir hujan. Makanya biasanya kalau ada pelangi itu biasanya di sana ada awan yang mengandung hujan. Ya, awan yang mengandung hujan kemudian menerima cahaya, maka lahirlah pembiasan-pembiasan yang melahirkan fenomena warna yang sangat sempurna, yaitu fenomena pelangi namanya. Nah, dengan demikian pelangi itu yang dijangkau oleh indera kita berwarna-warni. Padahal sebetulnya itu adalah kembali kepada cahaya. Nah, seperti itu. Nah, jadi oleh sebab itu inilah yang disebut dengan pengertiannya yang hakiki. Jadi teosofi ini benar-benar transenden dalam pengertiannya yang hakiki. Karena ia berasal dari pengetahuan tentang sebuah alam. Ya. Karena ia berasal dari pengetahuan tentang sebuah alam. Ya. Yang mentransendensi, ingat kata trans itu kan melampaui, trans itu melampaui. Ya. Dari mungkin situ muncul kata transportasi kan begitu. Kenapa? Karena melampaui. Jadi kalau transport itu kan berjalan melampaui tempat kita. Jadi transendensi itu adalah melampaui. Transendensi status ontologi manusia di alam dunia ini dan alam yang melampaui kesadaran kesehariannya. Jadi kalau kita lihat manusia itu kan secara indrawi kan tubuhnya ada ada badannya, ada raganya, ada kepala, ada indera panca inderanya, ada tangan dan kakinya. Nah, itu kalau kita lihat, tetapi sebetulnya manusia itu hakikat manusia melampaui itu. Nah, untuk mencapai itu ya pikiran tidak bisa dengan panca indera. Kita tidak bisa melihat kemampuan kreativitas manusia. Kita tidak melihat potensi akal manusia. Kita tidak bisa melihat jiwa manusia seperti itu. Tapi manusia benar-benar melampaui terlebih daripada jasadnya. Ya. Maka artinya apa? Itu artinya manusia punya status ontologi, ya status ada keberadaan yang kalau kita lihat secara indrawi beda dengan secara non indrawi, secara akal, beda secara eksoteris dan esoteris. Nah, begitulah. Jadi karena ia berasal dari pengetahuan tentang sebuah alam yang mentransendensi status ontologi manusia di alam dunia ini dan alam yang melampaui kesadaran kesehariannya. Jadi ada alam yang melampaui kesadaran keseharian. Kesadaran keseharian kita kan ya melihat pohon di sekitar kita, pokok-pokok, kan begitu, melihat langit, awan, matahari, rembulan di malam hari, dan seterusnya. Adapun frase asfar al-aqli al-arba, jadi frase ini yang dibicarakan. Adapun frase asfar al-aqli al-arba, jadi didahului tadi dengan istilah al-hikmah al-muta'aliyah fil, kan begitu. Al-hikmah al-muta'aliyah fil asfar al-aqli al-arba. Jadi kalau judul sempurna tadi ada fi-nya di sini, fil asfar. Jadi al-hikmah al-muta'aliyah fil asfar al-aqli al-arba. Jadi ini adalah kita anggap sebagai frase belakangan, yang utamanya adalah ini al-hikmah al-muta'aliyah. Jadi yang utamanya adalah ini ya sampai ke sini. Ini adalah tambahan ini adalah tambahan, frase tambahan. Jadi kategorinya adalah ini al-hikmah al-muta'aliyah. Ini kemudian tambahan frase namanya. Adapun frase al-asfar asfar al-aqli al-arba'ah yang merupakan bagian akhir judul Magnum Opus ini, ya,
menunjukkan simbolisme perjalanan yang menjadi tujuan tulisan ini. Jadi simbol perjalanan, yakni untuk membimbing manusia dari kebodohan menuju pencerahan. Jadi membimbing manusia dari kebodohan menuju pencerahan dan kesadaran hakiki. Jadi artinya kalau kita hanya melihat alam bawah, sebetulnya dalam pengertian Balasadra, kita ini masih bodoh, ini kebodohan. Ya. Nah, kita meninggalkan alam kebodohan, artinya gini, kalau kita belum mampu menyadari, melihat ada alam di atas alam sekarang, alam indera, ya kita sebetulnya masih bodoh. Bodoh terhadap alam atas. Ya. Kenapa? Karena kita berhenti pada alam materi benda-benda, sementara benda-benda ini kan berubah terus. Lahir, hilang, lahir, hilang. Contohnya daun-daun. Daun-daun keluar, habis itu kemudian kering, jatuh. Begitu juga bunga merekah. Kemudian setelah itu lahirlah buah. Buah, begitu buah muncul, bunganya hilang. Ya, kan gitu. Begitu buah kita petik, ya akhirnya kemudian yang ada hanya pohonnya saja. Nah, begitulah. Jadi semuanya itu adalah ada yang melampaui. Ya, ada yang melampaui. Kita tahu bahwa pada saat bunga merekah, itu dari mana? Tentu harusnya dari pohon, dari pokok. Tapi kalau pokok itu kita tebang, kita belek, kita belah, itu tidak menemukan kembang di dalamnya. Nah gitu. Lalu bagaimana bisa kok dari kayu tiba-tiba muncul kembang yang begitu indah? Nah inilah proses namanya. Proses itu disebut dengan transformasi. Jadi ketika muncul kembang, dia transenden daripada pokok yang kayu dan keras, kasar. Tapi kok tiba-tiba keluar kembang. Nah gitu. Jadi kita lagi-lagi. Jadi adapun frase asfar al-aqli al-arba'ah yang merupakan bagian akhir judul Magnum Opus ini menunjukkan simbolisme perjalanan yang menjadi tujuan tulisan ini. Yakni untuk membimbing manusia dari kebodohan menuju pencerahan dan kesadaran hakiki. Jadi menuju kepada pencerahan dan kesadaran hakiki. Pencerahan itu artinya tersingkap, kelihatan cerah, cerah terang. Kalau kebodohan itu kan gelap, jadi kegelapan menuju kepada cahaya. Nah setelah itu kita menyadari, setelah ada cahaya kita menyadari, oh ternyata di sekitar kita ada pohon kelapa, ada pohon mangga, ada pohon durian, ada pohon macam-macam. Ya, kesadaran hakiki. Tanpa adanya pencerahan, ya kita tidak tahu. Tanpa adanya cahaya, kita tidak tahu. Di tengah malam gelap gulita, kita tidak tahu kalau di situ ada mangga berdampingan dengan pohon kelapa. Kita tidak tahu bahwa di samping pohon kelapa itu misalnya ada pohon rambutan. Nah, tidak kita tahu. Kapan kita tahu? Setelah cahaya ada. Setelah pagi-pagi muncul matahari, barulah kelihatan. Oh, ternyata indah sekali. Ternyata ada pohon mangga, ada pohon durian, ada buah naga, dan isi buahnya berbeda-beda. Nah, maka kita menyadari kesadaran hakiki. Itu contoh itu kita ambil di alam nyata. Nah, Bapak bisa bayangkan kalau itu kita merasakan itu atau kita melihat itu, menyadari itu di alam transenden, di atas, di alam atas. Ya. Kalau kita mengalami itu, ya kita tentu tidak mungkin tertipu lagi oleh alam bawah. Di pengajian kita tadabur kita sampaikan bahwa alam itu sebenarnya terbagi 3 besar. Alam bawah, alam tengah, dan alam atas. Gitu. Bawah, tengah, dan atas. Semakin ke atas, semakin indah. Jadi, kalau di dunia saja ini kita melihat indah. Padahal keindahan itu kan berubah-ubah relatif. Contohnya misalnya tadi kembang. Begitu kembang kita lihat besok udah nggak ada, udah layu. Ya. Jadi indahnya sesaat. Ya. Begitu misalnya kita lihat misalnya mangga. Mangga keluar, kemudian lama-kelamaan dia matang, manis. Tapi begitu kita simpan, menjadi busuk. Jadi nggak bisa dimakan lagi. Berbau. Nah, kan berarti manisnya itu hanya beberapa saat saja. Dia berubah terus menjadi rusak. Nah, itu alam benda, alam materi, alam dunia. Nah, bagaimana kalau alam atas? Nah, tidak ada lagi batasan-batasan waktu seperti itu. Jadi kan lebih ke atas lebih indah. Nah, tetapi di tengah alam tengah tadi itu yang melahirkan keindahan hakiki, ya masih bukan sir yang sungguhnya, masih ada lagi di atasnya. Ya, dan itulah keindahan yang sesungguhnya. Nah, pernah kita sampaikan di dalam ilmu irfan bahwa kalau yang kelihatan ini adalah syariat, kelihatan, nampak, maka ada hakikatnya. Ya, hakikat daripada syariat adalah tarekah, kan gitu. Ya. Dan tarekah ini dari sisi tarekah
Ya dia masih syariat juga masih kelihatan juga. Ya masih lahir juga. Nah, masih ada lagi hakikat di belakang itu. Iya, makanya dikatakan ada hakikat dari segala hakikat, ada rahasia dari segala rahasia. Ya, seperti itu. Simbolisme perjalanan adalah universal. Jadi simbolisme perjalanan adalah universal. Maksudnya bisa berlaku kapanpun dan dimanapun, di manusia manapun. Dan ditemukan pada hampir semua agama ini dia. Kan dia semua agama. Ya, saudara-saudara kita misalnya di agama Buddha itu kan ada istilah yin dan yang. Itu kan menyimbolkan ada kegelapan, ada terang. Ya. Jadi perjalanan ini adalah universal. Jadi universal artinya ada pada semua manusia. Entah manusia itu beragama apapun atau bersuku bangsa apapun, pasti selalu menginginkan perjalanan seperti itu. Makanya kita lihat saja lah misalnya secara umum ya, manusia dimanapun juga, di benua manapun juga, di agama manapun juga, itu pasti kita lihat semakin berusia seseorang biasanya sudah semakin dewasa, semakin matang. Itu secara rata-rata. Bahwa memang ada yang tidak, ya tapi itu hanya pengecualian. Tapi mayoritas manusia, kalau usianya bertambah, cenderung lebih arif, lebih dewasa. Nah, apa yang terjadi? Artinya bahwa di dalam diri manusia juga ada perjalanan. Perjalanan dari sifat kekanak-kanakan menjadi sifat kedewasaan. Nah, jadi ada perjalanan itu. Dan kemudian itu menjelma ke dalam semua agama. Sehingga ditemukan pada hampir semua agama. Bahkan proses kembalinya jiwa kepada Tuhannya, bahkan proses kembalinya jiwa kepada Tuhan sering ditamsilkan, diibaratkan sebagai suatu perjalanan. Ya, seperti dalam bahasa Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Jadi kata-kata ilaihi itu adalah ada kata ilahi, ilahwa. Ya, jadi di sana ada kata ilah. Jadi kalau kita kata ilaihi, ya, ilaihi ini, ilaihi. Sebetulnya ada dua kata di sini Mas sekalian. Ada kata ilah, ilah. Baru kemudian ada kata hi. Hi itu adalah huwa. Jadi ada ilaihi di sini. Jadi ilaihi dua ini. Ilah kepada, hi dia. Jadi kita tuh lillahi dari Allah, wa ilaihi rajiun. Kita kembali kepada dia. Nah, itu perjalanan. Ilaihi rajiun. Sama misalnya kalau Isra Miraj itu minal masjidil haram ila. Ini sama dengan ila juga di sini. Minal masjidil haram, jadi bisa kita tulis ini minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Dari menuju ke, dari Masjidil Haram menuju ke. Nah, dengan demikian itu pasti perjalanan. Makanya astral itu perjalanan. Nah, dengan demikian penggunaan kata ilah di dalam inna lillahi wa inna ilaihi rajiun menunjukkan ada perjalanan, dan itu yang disebutkan di sini. Sehingga dikatakan bahkan proses kembalinya jiwa kepada Tuhan sering diibaratkan, ditamsilkan. Tamsil itu dari kata misal, dimisalkan. Sering ditamsilkan sebagai suatu perjalanan. Dan di agama lain saya tahu, Taoisme. Taoisme ternyata jalan. Taoisme. Yang berikan contoh di sini adalah Taoisme. Taoisme. Taoisme kan ismenya kan tambahan ya, seperti misalnya feminisme dari kata feminin, kemudian misalnya kapitalisme, capital kan begitu. Jadi ismenya tambahan saja, ism ya. Nah jadi asal katanya Taoisme. Jadi nama Taoisme diambil dari kata dasar Tao. Ya, ini Tao. Jadi aslinya dari kata Tao ya. Dan ternyata Tao ini artinya apa? Artinya jalan ini. Ya. Jadi, Taoisme diambil dari kata Tao yang aslinya Tao itu ternyata jalan. Ya. Nah, di dalam Islam, sementara dalam Islam istilah hukum Tuhan itu sudah syariat. Nah, syariat kan jalan juga. Ya, berarti kan jelas sekalian. Ya. Jadi itu di dalam agama syariah ini adalah jalan dari kata syari. Syari itu jalan. Fi syari. Ya. La takfu fi syari atau la takum fi syari. Kamu jangan berdiri di jalan.
Tidak boleh berhenti di jalan. Syari itu jalan. Fi syari, tamrin fi syari ini jalan ini. Jadi syari. Dari situ lari kata syariah. Jadi syariat artinya apa? Jalan. Jadi artinya apa? Kalau kita beragama termasuk Islam itu adalah harus berjalan, tidak boleh tetap. Harus meningkat dari waktu ke waktu. Karena ajaran Islam kita nama lainnya adalah syariah. Nah, ada syariah namanya. Syariah itu artinya perjalanan atau jalan. Jadi kita ulangi lagi. Jadi nama taoisme diambil dari kata tao yang artinya jalan. Sementara di dalam Islam, istilah hukum-hukum Tuhan atau syariah. Dan jalan esoteris, jadi ada esoteris. Saya sampaikan tadi ada eksoterik dan ada esoteris. Kalau exo dari kata ex apa namanya? Exit ya, di luar. Jadi eksternal. Jadi kata eksternal itu yang di luar. Eksoteris itu di luar. Yang nampak seperti kalau kita pegang tangan kita pegang kepala kita itu kan bisa dipegang. Nah, itu namanya eksoterik, yang di luar. Yang kita bicarakan itu yang eksoterik. Sedangkan di dalamnya namanya esoterik. Jadi esoteris itu bagian internal, eksoteris bagian eksternal. Jadi esoteris ini bagian jiwa, bagian batin, sedangkan eksoteris bagian yang nampak. Ya, gitu. Jadi sementara dalam Islam, istilah hukum-hukum Tuhan atau syariah dan jalan esoteris, jalan esoteris inilah yang ditempuh oleh para sufi, sedangkan eksoteris atau syariah ditempuh oleh para ahli fikih. Gitu. Makanya biasanya terkadang tidak cocok juga tuh antara orang yang murni fikih dan yang tasawuf, terkadang berbenturan juga. Atau tariqah, ya, jadi syariah atau tariqah, ya, jadi syariah, tariqah, ya. Jadi tariqah ini biasa dipakai untuk kaitannya dengan kaum esoteris, sedangkan syariah dipakai untuk kaum eksoteris. Nah, gitu. Jadi orang yang apa namanya yang alirannya hanya melihat agama dari sisi zahir, kita sebut dengan aliran syariah. Sedangkan mereka melihat agama dari sisi batin, kita sebut dengan tariqah. Nah, kalau kita bicara syariat, bicara apa itu? Tentang misalnya kerudung atau jilbab, kalau gitu. Bicara tentang sholat, berdiri, ruku, sujud, itu kan kelihatan semuanya. Nah, jadi itu adalah syariah. Nah, ada jalan esoteris atau tariqah. Keduanya secara literal, secara bahasa, berarti jalan, road. Ya. Jadi baik syariah ataupun tariqah, sebetulnya maknanya sama, yaitu road, ya, jalan. Atau jalan kecil, path. Ya. Jadi bisa jadi diartikan path. In the path. Biasa kita katakan in the path of Allah, kan begitu. Jalan Allah. Jadi ada road, ada path. Ya. Jadi ada road dan ada path. Bahkan di dalam karya-karya para sufi, ya, di dalam karya-karya para sufi, mereka memberikan penekanan secara khusus terhadap simbolisme perjalanan ini. Jadi bahkan di dalam karya-karya para sufi, mereka memberikan penekanan secara khusus pada simbolisme perjalanan ini. Artinya bahwa simbolisme yang kita bicarakan tadi itu, simbolisme ya, yang disebut tadi bahwa ini adalah apa namanya, ini simbolisme, menunjukkan simbolisme di sini. Di dalam simbolisme, nah, itu berkaitan dengan istilah al-asfar al-aqli al-arba, itu simbolisme perjalanan. Nah, biasanya lebih banyak dipakai di kalangan sufi, simbolistik, simbol-simbol. Jadi bahkan di dalam karya-karya para sufi, mereka memberikan penekanan secara khusus terhadap simbolisme perjalanan ini. Nah, contohnya misalnya kalau kita lihat dalam beragama itu, kalau biasanya orang-orang eksoterik, dia strict, misalnya kita harus berdoa 40 hari berturut-turut, kan begitu. Itu kan strict. Nah, sedangkan kalau misalnya di dalam kaum esoterik, 40 itu hanya mengindikasikan tentang pensucian jiwa. Jadi lebih kepada intensitas kita untuk beribadah, berdoa kepada Allah agar mencapai derajat mukasyafah dan musyahadah. Nah, itu adalah kata 40. Beberapa karya sufi, semisal Al-Mantiq At-Tair. Jadi ini adalah karya sufi. Ini karya seorang penyair sufistik yang sangat terkenal, namanya Fariduddin Attar. Fariduddin Al-Attar, kalau biasanya begitu.
Dia adalah seorang penyair sufi. Karyanya ada tuh tebal. Ya. Jadi beberapa karya sufi semisal Al-Mantik At-Tair. Mantik adalah musyawarah. Mantik itu tempat orang mantik itu berbicara, bermusyawarah, dari kata natik berbicara, mantik ya. Berbicara dengan teratur, dengan logika yang benar itu mantik. At-Tair burung, jadi namanya musyawarah burung ya. Kenapa kok menggunakan musyawarah burung? Karena jiwa kita itu bagaikan burung ya, bagaikan itu burung. Ketika dia terhijab oleh entah itu dosa, kelalaian dan sebagainya, maka jiwa kita itu seperti burung yang ada dalam sangkar. Nah, sebaik-baiknya sangkar bagi burung itu tetap tidak baik bagi burung gitu. Jadi sebaiknya sangkar saya sangkar emas, ya bagi burung tetap tidak bagus. Kenapa? Karena burung itu pengennya hidup di alam bebas, alam luas. Dia pengen terbang dari hutan ke hutan, dari pohon ke pohon, dari ranting ke ranting, dari tempat ke tempat yang jauh. Bahkan bisa bermigrasi berdasarkan perubahan iklim misalnya. Nah, kalau dia di dalam sangkar, walaupun sangkarnya emas, berlian atau apa, ya tetap bagi burung, tetap namanya menyangkar. Terbuatnya yang berbeda, terbuat dari emas, terbuat dari berlian, tetapi tetap namanya sangkar. Nah, gitu. Nah, jiwa kita itu seperti itu. Jiwa kita itu tidak boleh disangkar oleh hawa nafsu kita, disangkar oleh kepentingan-kepentingan sesaat duniawi kita. Ya, jiwa kita itu harus terbang. Terbang kemana? Pergi kepada Tuhannya yang paling tinggi, Al-Muta'al. Nah, seperti itu. Jadi jiwa kita itu pengen, karena jiwa kita itu sepertinya merindu. Seperti burung, kenapa tadi burung kalau di dalam sangkar itu biasa terbang sana, terbang sini? Karena dia merindu untuk lepas. Dia ingin kembali kepada habitatnya. Dia ingin kembali kepada hutan. Nah, begitulah dengan jiwa kita. Jiwa kita itu dia akan gelisah, resah. Makanya kemudian jiwa yang seperti ini biasanya depresi, stres, gampang gampang kehilangan kendali, gampang juga tiba-tiba jatuh, bahkan ketika tiba-tiba jatuh dia bisa loncat misalnya, bunuh diri, nah gitu-gitu. Nah, jadi itu jiwa yang tersangka seperti itu. Nah, jiwa itu harus kembali kepada aslinya. Apa aslinya jiwa? Dari dia. Fitrat Allah allati fatarana salaiha. Nah, jadi makanya oleh kaum sufi disebut dengan toir. Toir itu burung. Ya. Jadi supaya kita tahu kenapa ada mantik toir, musyawarah burungnya itu. Jadi itulah istilah Fardinatar secara keseluruhan merujuk kepada simbolisme ini. Jadi simbol juga. Jadi burung pun adalah simbol, yaitu simbol tentang jiwa kita. Demikian juga Ibnu Arabi dalam istilahat as-sufiyah. Istilah itu istilah-istilah sufi, sufistik. Al-istilahat as-sufiyatnya istilah-istilah sufi. Ya. Terma-terma, terminologi-terminologi yang dipakai oleh kaum sufi. Ya. Jadi sufi itu kan punya istilah-istilahnya sendiri seperti muraqabah, muhasabah, seperti yang biasa kita sampaikan. Mukasyafah, musyahadah, suluk, salik, nah itu istilah-istilah itu di sufi. Jadi dengan demikian Ibnu Arabi dalam Al-Istilah As-Sufiyah telah menulis. Jadi ini salah satu karya Ibnu Arabi tadi. Penulis tadi karya yang sangat terkenal yaitu mana tadi? Yaitu Fususul Hikam. Tadi ada Fususul Hikam. Atau misalnya Futuhut Al-Makkiyah, itu adalah Ibnu Arabi. Nah, di sini punya karya juga istilah As-Sufiyah. Jadi telah menulis sebuah risalah yang judulnya memuat kata Al-Asfar. Jadi di dalam ini ada kata Al-Asfar. Dan menjelaskan makna kata safar. Safar ini kata dasarnya, jalan, ingat kata safar. Mangkana minkum maridan aw safar, ini itu ada di Quran. Ya. Siapa di antara kalian sakit atau safar? Jadi safar bentuk jamannya asfar. Menjelaskan makna kata safar yang merupakan bentuk tunggal dari kata asfar. Ini adalah tunggalnya, ini jamaknya. Bentuk safar ini bentuk tunggal dari kata asfar. Jadi asfar ini adalah jamaknya. Mula Sadra benar-benar menyadari tradisi ini. Jadi Mula Sadra benar-benar menyadari tradisi ini. Karena itulah di dalam pengantar asfarnya, Mula Sadra di dalam buku pertamanya, jilid pertama, dia mengatakan bahwa Urafa itu untuk jamak daripada arif, kaum arif. Ya. Kaum arif dan bijaksana. Kaum arif disebut dengan Urafa.
menempuh 4 perjalanan. Nah, jadi katakan bahwa di dalam bukunya Mullah Sadar di pengantar Asfar ini, dia mengatakan bahwa kaum arif itu menempuh 4 perjalanan. Ya, 4 perjalanan yang kita sebut tadi dengan perjalanan dari makhluk ke khalik, perjalanan di dalam khalik, perjalanan dari khalik ke makhluk bersama dengan al-haq. Ya. Jadi kalau bahasa lainnya perjalanan dari makhluk ke al-haq, ya, khalik al-haq. Perjalanan dalam khalik atau perjalanan dalam hak. Dan perjalanan dari khalik atau al-haq menuju kepada makhluk bersama dengan al-haq. Ya. Dan terakhir yang keempat, perjalanan di tengah-tengah khalik, makhluk, di tengah-tengah makhluk bersama dengan al-haq atau bersama dengan khalik. Nah, gitu. Jadi namun demikian, dia menggunakan simbolisme perjalanan atau asfar atau safar untuk menggambarkan proses intelektual. Jadi itu adalah menggambarkan proses intelektual. Jadi ini adalah jadi safar ini digunakan untuk menggambarkan proses intelektual. Di safar digunakan untuk menggambarkan proses intelektual yang dengan melaluinya, hanya melalui apa proses intelektual? Manusia dapat memperoleh pengetahuan yang sempurna. Jadi ingat jelas sekalian. Jadi dengan mengikuti proses intelektual yang benar, manusia baru dapat memperoleh pengetahuan yang sempurna. Memperoleh pengetahuan yang sempurna. Jadi tidak bisa kita memperoleh pengetahuan yang sempurna kalau tidak melalui proses intelektual. Intelektual itu adalah penggunaan akal, akliya. Makanya disebut dengan al-akliya. Al-asfar, al-akliya, al-arba'ah, akal. Dan masing sebagian seperti ini kita bisa temukan dalam Al-Quran dengan gampang. Contoh misalnya kita lihat di sini. Kita lihat di surat, ya, kita lihat di surat haji ini, surat haji. Ya. Kita cari di ayat 46. 46. Surat 22 ayat 46. Allah berfirman, afalam yasiru fil ardi. Apakah mereka tidak, lamnya tidak, belum atau tidak. Apakah mereka tidak yasiru, berjalan. Apakah mereka tidak berjalan fil ardi, di muka bumi? Fatakuna lahum, maka mereka punya apa? Qulub. Nah ini. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Jadi saya artikan Pak sih sementara ya. Jadi apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Padahal atau sementara mereka itu ada, ini lahum, mereka ada apa? Qulub, kalbu. Ya. Qulub ini bentuk jamak dari qalb. Apa tugasnya kalbu atau qulub? Ya'qiluna biha. Ya. Jadi fungsinya kalbu itu adalah ya'qiluna biha. Jadi selama ini kan kalau kalbu kita bicara tentang rasa saja. Padahal berdasarkan ayat ini, qulub itu diantara fungsinya adalah ya'qilun. Ini ya'qilun, menggunakan akal. Ya'qiluna biha. Jadi artinya apa? Kalau kita ingin mensucikan kalbu kita, ya mensucikan penalaran. Karena penalaran inilah yang menunjukkan nanti apakah jiwa kita kotor atau tidak, sakit atau tidak. Fi qulubihim maradun. Apa maradnya? Yaitu falasi-falasi intelektual. Kesalahan-kesalahan mantiki namanya. Ya. Ketika terjadi kesalahan-kesalahan mantiki, berarti kan menunjukkan qulubnya apa? Fi qulubihim maradun. Dan kalau itu kita tidak obati, tidak sembuhkan, fazadahumullahu marada, maka penyakit itu akan bertambah. Nah, kalau begitu apa cara mengobati hati kita? Yaitu dengan cara tadi, suluk, perjalanan menuju kepada Allah. Jadi kita ulangi. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun. Yang dengan kalbu ini ya'qiluna biha. Mereka menggunakan akalnya dengan memikirkan, menganalisis apa yang mereka temukan di muka bumi tadi. Di muka bumi ini apa saja, mulai dari para peninggalan peradaban-peradaban, ya kita bisa menyaksikan di muka bumi ini fenomena tadi, kembang-kembangnya macam-macam, gunung-gunung juga bermacam-macam warnanya, pantai-pantai ada yang hitam, coklat, putih, ada ungu, ada apa namanya, ada kayak marun, merah marun dan sebagainya. Nah, itu saja sudah banyak sekali. Belum lagi dengan isinya lautan dengan berbagai macam ikan-ikan dan biota-biota laut lainnya pun banyak sekali.
Kita pergi ke hutan menyaksikan burung-burung, banyak sekali hewan-hewan. Ya. Nah, jadi Al-Quran mengatakan afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum, sementara mereka itu punya kalbu. Yang dengan kalbu itu yaqiluna biha, mereka menggunakan akalnya untuk berpikir, untuk analisa, ya, diskursif tadi antaranya. Azanun, atau mereka punya kuping telinga, ya, yasma'una biha, yang dengan telinga kuping itu kita bisa mendengarkan suara-suara. Ternyata suara-suara juga ini kalau kita analisis ternyata luar biasa. Setiap suara, setiap jenis manusia berbeda frekuensi suaranya. Sehingga tidak ada orang yang persis sama ya frekuensi suaranya. Sama dengan cap jempol. Kalau kita lihat jempol itu sederhana, tapi ternyata di seluruh dunia dari dulu sampai sekarang nggak ada yang sama. Bayangkan. Dari dulu, sejak zamannya Adam sampai sekarang, yang sekarang ini sekitar 8 miliar, tidak ada orang yang sama persis jempolnya. Tidak ada yang persis sama dengan apa itu jejak jempolnya. Jadi kalau jempol kita disentuhkan ke tinta baru pindahkan ke kertas, itu akan melahirkan bekas jempol. Nah, ternyata itu tidak sama. Kalau kita lihat secara umum kan sama. Ternyata ada rumus-rumusnya, beda sekali. Jadi lahum qulubun yaquluna biha aw azanun yasma'una biha. Fa innaha, maka sungguhnya kalau ada mereka yang tetap sakit hatinya, la ta'mal absar, maka bukanlah mata kepalanya yang buta. La ta'mal absar, bukanlah mata kepalanya yang buta, walakin akan tetapi ta'mal qulub allati fis sudur. Yang buta adalah kalbunya, ta'mal qulub. Nah, kenapa? Karena bermasalah di sini. Qulub ini kan di sini. Nah, ini ternyata kalbu bisa buta. Ta'mal qulub, walakin ta'mal qulub allati yang fis sudur, yang ada dalam kesadaran. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita gimana pentingnya kita melakukan kerja-kerja akliyah ini yang merupakan fungsi daripada kalbu kita. Ya. Jadi kalau kita katakan ya muqallibal qulub, nah wahai Tuhan yang membuat kalbu itu berbolak-balik, bisa berbolak-balik, artinya apa? Kalau dia berbalik dari Allah, namanya dia layak. Kalau dia bergerak menuju kepada Allah atau menyaksikan Allah, namanya yakilun. Inilah yang digunakan mula sadra, tinggal ditambah menjadi akliyah. Ya. Jadi proses intelektual itu. Ya. Jadi kita ulangi lagi, namun demikian ia menggunakan simbolisme perjalanan atau safar untuk menggambarkan proses intelektual yang dengan melaluinya manusia dapat memperoleh pengetahuan yang sempurna. Jadi dengan melaluinya manusia dapat memperoleh pengetahuan yang sempurna. Dia tidak menggunakan kata safar sebagai transformasi eksistensial sebagaimana yang disebutkan di dalam karya-karya sufi klasik. Jadi safar di sini bukan transformasi eksistensial. Ini ada juga, jumlah sadar dibahas juga. Ya, namanya apa, tashkik al-wujud misalnya. Itu kan tashkik al-wujud adalah transformasi eksistensial. Ya. Kalau tashkik al-wujud, nah itu adalah gradasi wujud. Nah, kalau di sini safar perjalanan akal kita. Jadi dia tidak menggunakan kata safar sebagai transformasi eksistensial sebagaimana disebutkan di dalam karya-karya sufi terdahulu, sufi klasik. Dalam hal ini, asfar adalah tahapan-tahapan di dalam pencapaian pengetahuan metafisik yang sempurna. Jadi inilah pengertiannya yang disampaikan Said Hasan Nasr berdasarkan bacaannya terhadap buku yang 9 jilid daripada Al-Asfar itu. Jadi dia katakan bahwa asfar adalah tahapan-tahapan dalam pencapaian pengetahuan metafisik yang sempurna. Jadi adalah tahapan-tahapan ya di dalam pencapaian pengetahuan metafisik. Apa itu metafisik? Ya tadi transenden, melampaui. Meta itu melampaui. Melampaui apa? Fisik. Metafisik adalah melampaui fisiknya. Nah, itulah asfar. Itulah asfar yang dikatakan di sini, asfar ya. Di asfar adalah tahapan-tahapan di dalam pencapaian pengetahuan metafisik yang sempurna.
Pengertian dari 4 perjalanan, ya, pengertian dari 4 perjalanan, yang atasnya seluruh simbolisme di dalam kitab Asfar didasarkan. Kata kuncinya di sini adalah 4 perjalanannya. Telah dijelaskan secara lengkap oleh Aga. Aga ini adalah Muhammad Ridho Kumsyai. Jadi sudah disampaikan oleh Aga Muhammad Ridho Kumsyai, salah seorang arif Persia yang hidup pada abad yang lalu, sebagai berikut. Jadi dapat kita bayangkan orang-orang besar memberikan apresiasi dan sarah terhadap penjelasan-penjelasan terhadap Asfar ini. Ini adalah Aka Muhammad Ridha Kumsyai, seorang arif Persia yang hidup pada abad lalu. Dia mengatakan seperti berikut ini. Ketahuilah bahwa perjalanan atau asfar berarti meninggalkan sebuah mukim. Mukim itu tempat tetap. Kalau dikatakan mukimin berarti penduduk tetap di tempat itu. Berarti meninggalkan sebuah mukim atau tempat tinggal ke suatu tujuan tertentu. Jadi safar di sini adalah berarti meninggalkan sebuah mukim atau tempat tinggal ke suatu tujuan tertentu dengan menjelajahi dan melewati beberapa fase dan tingkatan yang berbeda-beda. Jadi melewati fase dan tingkatan yang berbeda-beda. Fase dan tingkatan ini bisa bermakna lahiriah yang tidak memerlukan penjelasan lagi, pun bisa bermakna spiritual atau batiniah. Mengenai fase dan tingkatan batiniah, menurut penjelasan orang-orang yang memiliki penyaksian spiritual, terdiri dari 4 perjalanan. Nah, ini adalah dibahas oleh Kumsyai dari bukunya Mulassadra. Makanya di sini dikatakan nanti perjalanan pertama, nah, dari khalq menuju hak ini. Ya, begitu seterusnya. Nanti ada perjalanan kedua, ya, perjalanan ketiga, 4 dan seterusnya. Ya, nanti kita lihat. Nah, kita ke atas dulu sini. Jadi jemaah sekalian, ya. Jadi ketahuilah bahwa perjalanan safar berarti meninggalkan sebuah mukim atau tempat tinggal yang ke suatu tempat tertentu. Nah, jadi safar di sini adalah proses perjalanan ketika kita sedang hijrah. Sebetulnya namanya hijrah juga. Hijrah dari makhluk menuju kepada hak. Dan seterusnya. Dan itu kemudian hijrah itu adalah namanya adalah safar. Kalau hijrah itu bermakna migrasi, pindah, safar menunjukkan ada proses berkelanjutan. Makanya kata safar itu sedang berjalan, safari namanya. Kalau hijrah saya menjelaskan dari Mekah ke Madinah. Nah, di dalam hijrah dari Mekah ke Madinah, prosesnya namanya safar. Ya, jadi, kalau kita sampaikan di sini ya, jadi kalau kita misalnya hijrah dari Mekah, ya, dari Mekah, Madinah, ini titiknya di sini, lalu kemudian kita berjalan di sini, ya, berjalan ke sini, maka perjalanan dari sini, ya, perjalanan dari titik ini ke titik ini, ya, ini disebut dengan hijrah. Ya, ini hijrah. Hijrah. Ya, hijrah. Ini hijrah dari sini ke sini. Hijrah namanya. Maaf, ini dari sini ke sini hijrah, ini prosesnya safar ya. Mohon maaf, terbalik ya. Ini terbalik kita gampangnya. Ya, jadi secara keseluruhan ini namanya hijrah. Ya, ini di sini hijrah ke sini. Ya, proses perjalanannya itu adalah proses safar. Jadi perjalanan dari sini ke sini ini adalah safar ya, ini safar. Ini adalah safar ya. Safar ya gitu. Jadi ini adalah perjalanan safar ya gitu. Nah, ini hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, sekarang kita lihat bahwa apa yang diterangkan oleh Mulassadra yang dikomentari oleh Muhammad Ridha Kumsyai di sini, ini mirip yang kita temukan di dalam surat An-Nisa ayat 100. Nah, kita lihat ayat Nisa dulu ayat 100 di sini. An-Nisa ayat 100 ya. An-Nisa ayat 100 ya. Surat An-Nisa ayatnya 100.
Ya, jadi gitu. Surat An-Nisa ayatnya 100. Nah, Allah firman, "Waman yuhajir." Siapa yang berhijrah fi sabilillah, di jalan Allah. Yajid, niscaya menemukan, fil ardi, di muka bumi itu, muragaman, kathiran, wasaatan. Ragam itu ragam, muragaman, berbagai macam kehidupan. Ya. Muragaman, berbagai macam kehidupan yang menyebabkan dia tetap bisa hidup, eksis, survive. Ya. Jadi pintu-pintu survive itu banyak dan luas. Ya. Jadi siapa yang berjalan di muka bumi, berhijrah di jalan Allah, di muka bumi pasti dia akan menemukan pintu-pintu survive yang banyak dan luas. Ya, gitu. Baru kemudian yang kedua, wa may yakhruj, siapa yang keluar. Jadi kalau kita hijrah kan harus tinggalkan rumah tadi. Nah, wa may yakhruj, siapa yang keluar, mim baitihi, dari rumahnya, dari tempat mukimnya tadi. Kalau istilahnya tadi, kum saya dalam mukim. Siapa yang keluar dari rumahnya atau tempat mukimnya, muhajiran, dalam keadaan berhijrah, ilallah, kepada Allah, wa rasuli, dan rasulnya, thumma yudrikul maut, kemudian dia menemui kematian dalam perjalanan itu. Masih dalam proses hijrah, berjalan, safar, kemudian dia mati sebelum sampai ke tujuannya. Faqad, maka sungguh, waqa'a ajruhu ala Allah. Allah memberikan ajarnya, maksudnya yang bersangkutan dianggap oleh Allah sampai kepada tujuannya. Apa sebabnya? Wa kana Allahu ghafur, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pengampun artinya apa? Belum sempurna. Ya, maka masih ada catat-catatnya. Allah ampuni. Rahimah, penyayang. Allah beri nilai sampai dengan sampai. Kenapa? Dia sudah bersungguh-sungguh. Dia bersungguh-sungguh ini. Dia bersungguh-sungguh meninggalkan rumahnya, di tempat yang dikatakan dengan mengorbankan harta dan dirinya untuk sampai ke sana, maka dia bersungguh-sungguh bermujahadah, ya, bersungguh-sungguh, jahidu fisabilillah. Maka mereka itu Allah akan perlakukan seperti orang sampai. Kenapa? Karena Allah Ghafur dan Rahim. Nah, jadi inilah yang kurang lebih kita temukan berkaitan dengan ini. Nah, kita sampai sini dulu. Perjalanan pertama tadi. Ya, ada 4 perjalanan kan? Ada 4 perjalanan. Ini ada 4 perjalanan nih. Ya. Perjalanan pertama adalah dari ciptaan, khalq. Jadi ini adalah dari ciptaan atau khalq. Khalq menuju kepada al-haq. Ya, menuju kepada al-haq. Ya. Jadi kita sebut perjalanan pertama adalah safar minal khalq ilal haq. Ya, jadi minal khalq ilal haq. Ya. Dari ciptaan, dari khalq, alam ciptaan kita ini sekarang alam materi, menuju kepada kebenaran, al-haq. Jadi minal khalq ilal haq. Minal khalq ilal haq. Ya. Jadi ini pertanyaan pertama. Jadi dari makhluk menuju kepada Sang Maha Pencipta. Maka dalam pembahasan kita tadabbur tadi malam, maka setiap aktivitas kita, amalan kita, doa, salat, puasa, dan sebagainya, itu sebetulnya amalan menuju kepada Dia. Makanya semuanya apa? Semuanya tugas apa? Niatnya adalah qurbatan ilallah, qurbatan ilal haq. Nah, gitulah. Jadi semua amalannya itu niatnya qurbatan ilal haq. Jadi jangan dikotori dengan niat-niat yang lain. Karena tujuan kita itu adalah berjalan menuju kepada Dia. Ingat tadi Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kembali kepada Dia. Jadi penciptaan, khalq, perjalanan dari ciptaan, khalq menuju kepada al-haq, sang kebenaran atau sang pencipta. Maka disebut sang pencipta ya, khalik. Jadi bisa disebut minal khalq ilal khalik. Ya, bisa juga begitu. Tapi yang paling cocok, yang paling tepat dipakai manusia adalah al-haq, kebenaran. Karena apa? Karena berkaitan dengan perjalanan akal. Melalui penyingkapan, jadi perjalanan dari ciptaan hal menuju kepada pencipta hak melalui penyingkapan.
Ini itu tadi penyingkapan, hijab. Makanya mau tidak mau ini meniscayakan terjadinya usaha mensucikan jiwa karena ada penyingkapan hijab-hijab yang kita sudah istilah mukasyafah. Penyingkapan hijab-hijab kegelapan dan hijab-hijab cahaya. Kita sudah sampaikan sebelumnya. Di bukunya Imam Khomeini, kalau Bapak sekalian mau baca di pertemuan sebentar malam, itu bukunya Imam Khomeini tentang salat ahli ma'rifat, bahwa di antara hijab-hijab itu ada hijab cahaya. Hijab apa? Ilmu pengetahuan. Bahkan Imam Khomeini mengatakan bahwa hijab yang paling tebal itu adalah hijab pengetahuan. Hijab nurania, hijab cahaya. Ya. Dari sini kita lihat bahwa apa yang dikatakan Imam Khomeini adalah merupakan copy paste daripada Mullah Sadr. Makanya kita katakan memahami Iran dengan Republik Islam Iran yang disponsori terbentuknya oleh seperti Imam Khomeini Mutahari dan tidak memahami Mullah Sadr, ini terjadi keterputusan. Ada keterputusan informasi. Ada informasi yang loss, yang hilang di sana. Karena untuk memahami itu harus kita kembali ke sini. Perjalanan pertama adalah dari ciptaan hal menuju kepada al-haq melalui penyingkapan hijab-hijab kegelapan dan hijab-hijab cahaya. Hijab-hijab kegelapan seperti lalai misalnya, kemudian amarah, kemudian suka menggunjing, itu kegelapan semuanya. Berbuat dosa itu kegelapan. Dan ada hijab cahaya seperti pengetahuan. Pengetahuan cahaya. Banyak orang semakin bertambah pengetahuan, semakin arogan, semakin angkuh. Ya. Sehingga apa kemudian terjadi kemudian? Ya, pengetahuannya tidak menjadi penyingkap bagi yang sampai kepada al-haq. Justru ilmunya menjadi hijab, menjadi tabir. Ya. Yang terbentang antara pesuluk. Pesuluk itu orang yang menempuh jalan suluk. Kalau bahasa Arabnya, pesuluk adalah salik, isim fa'il, salik. Ya. Dan realitas spiritualnya. Yakni hijab yang selalu terdapat di dalam dirinya sendiri. Jadi hijab yang selalu terdapat dalam dirinya sendiri. Jadi hijab itu dalam diri kita. Jadi hijab ini hijab kegelapan, kemudian cahaya, ini ada dalam diri kita, jemaah sekalian. Jadi ini ada di dalam diri kita masing-masing. Makanya kalau kita belajar tadabbur itu selalu kita katakan, nggak usahlah kita selalu mikirkan orang lain. Marilah kita selalu mikirkan diri kita sendiri. Karena kita yang berjalan, bukan orang. Ya. Kalau kita berjalan dan kemudian berhasil, kita akan menjadi terang cahaya yang menerangi yang lain. Ya. Atau seseorang dapat mengatakan bahwa perjalanan pertama ini adalah sebuah pendakian. Dari makom, ya, makom ini dari sini makom, jiwa jasmani, nafs, menuju jiwa hati, kalb. Ya, jadi dari nafs menuju kepada kalb. Jadi nafsani menuju kalbi. Nah, jadi kita ternyata kalbi lebih dalam daripada nafs. Jadi kalb bagian dari nafs. Gitu. Nafs lebih luas. Di dalam nafs ada kalb. Ya, nah, kalb inilah yang berfungsi nanti dengan yaqilu nabiya. Berdasarkan tadi ayat kita di sini nih. Sorry yang sebelumnya nih. Berdasarkan ini yaqiluna. Lahum qulubun yaqiluna biha. Nah, gitu. Nah, jadi saya kira jelas sekali ya. Jadi kita ulangi lagi, atau seseorang dapat mengatakan bahwa perjalanan pertama ini adalah sebuah pendakian dari makom jiwa jasmani, jiwa nafs kita. Disinilah sering terkena penyakit hawa. Makanya disebut dengan hawa nafs. Ya. Menuju makom hati, qalb. Ya. Jadi menuju makam hati atau qalb. Dan dari makam hati menuju makam ruh. Dan dari makam ruh ke tujuan terakhir. Yang disebut dengan maksad al-aqsa. Nah, maksad al-aqsa. Tempat terjauh. Jadi dalam pandangan sufi, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, apa itu masjidil haram secara sufistik? Itu adalah nafs kita, jiwa nafsia kita. Ya, baru kepada siapa? Al-aqsa, yang paling jauh. Jiwa rohania kita. Dan dari makam ruh ke tujuan terakhir, yaitu al-maqsad al-aqsa, tujuan terakhir, dan keagungan tertinggi, al-bahjat al-kubro. Bahjat itu adalah keagungan, al-kubro yang paling besar.
Kata-kata Bahjat ini menjadi nama orang kalau di Iran, namanya Ayatullah Bahda, Ayatullah Bahjat di sana. Gitu, Pak sekalian. Di sana ada Ayatullah Bahjat. Inilah 3 makam manusia secara umum. Jadi makam pertama tadi adalah makam kalbu, makam nafs, kemudian makam kalbu, kemudian makam rohani. Gitu. Nah, di puncaknya di atas adalah dia yang tertinggi, adalah yang disebut dengan Al-Maqsad Al-Aqsa. Maqsad Al-Aqsa. Inilah 3 macam makam manusia. Inilah 3 makam manusia secara umum. Dan yang paling tinggi dia disebut dengan makam Al-Aqsa, yang disebut dengan makam Rabbih, yang kita bisa temukan di dalam surat Az-Zariyat. Ini surat Az-Zariyat dari sini nih ya. Surat Az-Zariyat ini surat 79 ya. Surat 79. Ya. Ayatnya 40. Ya. Nih, wa amma man khafa maqam ini. Wa amma man khafa maqam rabbi. Nah, ini dia deh. Apa itu makam Tuhan disebut sini? Al-Maqsad Al-Aqsa, ya, keagungan tertinggi. Ya. Ini coba lihat. Wa amma man khafa maqam rabbi. Makam Tuhan itu yang paling tinggi. Nah, bagaimana cara ke sana? Wa nahan nafs. Nah, ini dia nih. Dari kata dari ini nafs. Wa nahan nafs dari apa? Dari al-hawa. Mulai startnya dari sini. Jadi kalau kita ingin sampai kepada maqam rabbi, maka kita harus nahan nafs anil hawa. Nah, kalau kita nahan nafs anil hawa, maka fa'innal jannata hiyal ma'wa. Barulah al jannah hiyal ma'wa. Ya, barulah surga tempat tinggalnya. Barulah mencapai derajat tadi yang disebut tadi dengan di sini dengan al-maqsad al-aqsa. Nah, jadi saya kira sejalan semua dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Perjalanannya seperti itu. Nah, jadi ini adalah maqam. Dan kebetulan kata maqam ini juga kita temukan dengan Nabi Ibrahim. Jadi yang mencapai maqam Rabbi di sini adalah Nabi Ibrahim. Itulah makamnya Nabi Ibrahim sehingga diangkat jadi imam. Nah, kita lihat dalam surat Al-Baqarah, ini ada surat Al-Baqarah. Ya. Surat Al-Baqarah ayatnya 125. 125. Wa iz ja'alnal baita mathabatan linnasi. Dan ingatlah ketika kami menjadikan Baitullah itu mathabatan, pengikat jiwanya manusia. Wamna, sehingga melahirkan keamanan, ketenangan. Maka apa kata Tuhan? Wattakhidhu, dan jadikanlah mim maqam Ibrahim, dari maqam Ibrahim. Apa itu maqam Ibrahim? Ya sama tadi di sini, maqam Rabbi. Sudah mencapai maqam Rabbi. Inilah makamnya Nabi Ibrahim. Ya. Dan inilah musalla. Maqami Ibrahim musalla. Jadi tujuan kita sholat akan mencapai maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu adalah maqam Rabbi. Dan itulah Masjid Al-Aqsa. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Seperti di sini. Al-Maqsad Al-Aqsa. Dan keagungan tertinggi. Ya. Inilah 3 makam manusia secara umum. Dan ketika dikatakan bahwa terdapat ribuan hijab antara hamba dan Tuhannya, ingat baca Imam Khomeini, ribuan bahkan 70.000, maka hal ini merujuk pada hijab-hijab yang terdapat di dalam ketiga makam tersebut. Jadi hijab-hijab terdapat dalam ketiga makam. Di setiap makam ada hijab-hijabnya. Ini dibahas siapa buku ini? Sayyid Hussein Nasr, filosof yang menjadi guru besar filsafat di Eropa. Yang kita baca di buku malam hari adalah Imam Khomeini. Tapi kenapa isunya sama? Ya karena sumbernya sama. Mullah Sadra. Coba lihat mas sekalian. Kita menyampaikan jangan sampai kita terdistorsi, terdeviasi dari jalan yang ditempuh oleh para ulama kita yang telah mengusahakan munculnya sekarang yang disebut dengan menunjukkan kepada manusia tentang kekayaan daripada mazhab Ahlul Bait itu. Jadilah 3 makam manusia secara umum, dan ketika dikatakan bahwa terdapat ribuan hijab antara hijab dan Tuhannya, maka hal ini ribuan itu merujuk kepada hijab-hijab yang terdapat di dalam ketiga makam tersebut. Jika pesuluk atau salik mencapai tujuan, hijab-hijab yang disebutkan tadi akan tersingkap. Tersingkap di sini menggunakan bahasa Inggris are lifted. Ya. Are lifted. Kalau kita mukasyafah, are lifted ini.
Dia merenungkan keindahan la ilahi. Dia merenungkan keindahan ilahi. Lalu lebur, ingat kata-katanya, bagus ini. Merenungkan keindahan ilahi, lalu lebur bersamanya. Ya. Jadi merenungkan keindahan ilahi, lalu lebur bersamanya. Jadi setelah lifted di sini nih, ya, mukasyafah, maka yang terjadi adalah merenungkan keindahan ilahi, lalu lebur bersamanya. Apa artinya lebur bersamanya? Kita fana dan masuk ke dalam kebaqaannya. Karena lebur ke dalamnya dan tetap kita ada, ya terjadi dualitas, itu tidak mungkin. Karena alasan ini, makam peleburan sering disebut berada di dalam zat. Al-fana fi zat. Kita hilang di dalam zat. Al-fana fi zat. Kita hilang di dalam zat. Ya. Ini namanya al-fana fi zat. Dan di sanalah terdapat rahasia, sir nanti ini. Inilah sir dari segala sir. Sir asrar. Yang tersembunyi, khafi. Dan yang paling tersembunyi, akhfa. Jadi namanya apa? Khafil akhfa. Tersembunyi dan paling tersembunyi. Ada akhfa itu paling tersembunyi. Ya. Sir asrar. Nah, cuma sekian bahagia karena waktu kita sudah hampir selesai. Nah, nanti berikutnya kita teruskan lagi. Jadi